Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Doni. Nah, ini bagaimana pertanyaan saya tadi sebelum jeda. Ini kenyataannya ya lolos juga, itu ada mahasiswa menggunakan skripsi palsu, toh kenyataannya lolos juga. Ini kan membuat jadinya bisnis skripsi makin banyak begitu. Menurut Anda ini berarti salahnya di mana? Dosennya kah atau bagaimana sebetulnya yang salah? Kalau kita mencari kesalahannya tentu akan sulit ya, karena mahasiswa itu kan dia juga bisa kreatif ya. Ada memang yang mahasiswa dia menulis sendiri tetapi nggak percaya diri, dia minta bantuan, lalu kemudian dia dengan meyakinkan bisa menulis lalu mempresentasikan. Dan ini bisa. Umumnya kalau itu bukan tulisannya sendiri, dia akan mempresentasikan itu tidak percaya diri gitu. Tidak meyakinkan. Bahwa ada yang lolos ya tentu saja ada. Tetapi kan itu nanti sebenarnya kembali berpulang pada diri individu. Makanya kan pendidikan itu kan sebenarnya bukan masalah formalitas. Kejujuran pada diri sendiri bahwa saya ini sebagai akademisi harus punya integritas moral. Bahkan kan ada kode etiknya, misalkan cara mengutip seperti itu sehingga tidak disebut sebagai plagiat gitu. Artinya harus ada integritas moral dan itu sangat sulit kalau kita hanya mengandalkan penangkapan dari luar. Gitu. Ya, kalau kita bicara soal menemui indikasi bahwa mahasiswa ini melakukan yang menggunakan jasa seperti itu, harusnya kan tidak usah sampai ke meja sidang skripsi. Pada saat bimbingan saja dosennya sudah tahu kalau anak ini tidak menulis karya ilmiahnya sendiri. Tapi tidak dipungkiri juga mungkin dosennya tutup mata karena mungkin banyak mahasiswa yang harus dia pegang. Apakah harus diciptakan sebuah sistem di mana dosen itu juga dinilai atas kesuksesan dari anak-anak didiknya menulis karya ilmiah atau seperti apa menurut Anda? Karena ini sangat subjektif terhadap dosennya nih keberhasilan ini gitu. Saya rasa memang perlu sebuah sistem yang membantu karena pendidikan itu kan sebenarnya bantuan sosial yang bisa memposisikan baik dosen maupun mahasiswa dalam sebuah cara bertindak tertentu kalau tidak tegas. Misalkan aturan untuk plagiarisme, lalu kemudian contek-mencontek. Kalau ini tidak jelas diatur, maka proses belajar mengajar kan akan menjadi keliru. Termasuk bagaimana proses pendampingan skripsi. Dan ini harus diperhitungkan sebagai kredit dari dosen tersebut. Gitu loh. Sehingga dosen bukan hanya formalitas. Nah seringkali karena mungkin banyaknya skripsi yang harus didampingi, kemudian cepat. Maka Baik. universitas harus mengatur itu, membuat kebijakan yang mendukung. Kita masih ada satu segmen lagi ya, Pak Doni juga pemirsa. Langsung akan kembali usai jeda pariwara.